Seminggu terakhir kualitas udara di Jakarta kurang baik. Kondisi ini sangat beresiko mengancam kesehatan masyarakat yang bermukim ataupun beraktivitas di wilayah metropolitan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Dalam rapat terbatas pekan lalu, Presiden mengatakan situasi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari kemarau panjang hingga emisi transportasi dan industri yang memanfaatkan batu bara. Presiden pun menekankan 4 arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Diketahui polusi udara adalah salah satu faktor utama penyebab munculnya berbagai penyakit pada tubuh manusia. Bahkan pada level lebih tinggi, polusi udara ternyata mampu mengurangi usia harapan hidup manusia. Lalu bagaimana solusi yang tepat untuk mencegah polusi udara di Jakarta? Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Tingginya tingkat polusi udara di wilayah metropolitan membuat masyarakat rentan terpapar berbagai penyakit yang membahayakan jiwa. Bagaimana solusi untuk mencegah buruknya udara di Jakarta dan sekitarnya? Untuk saat ini, kita telah terhubung secara virtual dengan pengamat tata kota dan lingkungan Nirwono Yoga. Selamat siang Pak Nirwono Yoga. Selamat siang. Pak Nirwono Yoga. Pak Nirwono Yoga, apakah mendengar suara saya? Ya pemirsa, kita sepertinya ada gangguan koneksi dengan Pak Nirwono Yoga. Untuk itu kita beralih ke informasi selanjutnya. Musim paceklik, harga gabah kering di tingkat tengkulak mencapai Rp6.500 per kilogram. Mahalnya harga gabah kering disebabkan minimnya stok gabah hasil panen dari petani. Musim kemarau, harga jual gabah kering di tingkat tengkulak di Magetan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp6.500 per kilo, kenaikan itu meningkat 50% dibanding saat musim hujan. Kenaikan harga gabah ini akibat paceklik atau minimnya stok panen gabah lantaran petani tidak menanam padi dan beralih menanam tanaman jenis palawija seperti kacang tanah, jagung, ubi, dan jenis tanaman sayur lainnya. Seperti dialami oleh pengepul atau tengkulak gabah kering di Duku Jetis, Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, mereka sulit mendapatkan gabah kering meski ada. Gabah biasanya disimpan oleh petani untuk dikonsumsi sendiri. Ini kan masa paceklik. Ini kalau di desa, kalau terjangkau air itu penanamannya 2 musim. Musim kemarau, musim penghujan sama musim kemarau. Ini sudah melalui musim kemarau yang pertengahan ini ya, pertengahan musim kemarau, Agustus ini biasanya harga gabah itu bisa naik, bisa mencapai 6.500-an ya, itu. Itu biasanya bisa dipastikan setiap bulan Agustus ini? Iya, puncak-puncaknya biasanya bulan Agustus. Kondisi paceklik diperparah, petani sulit mendapat pupuk sejak 2 tahun lalu. Tim Liputan Garuda TV melaporkan.